Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan melanjutkan konten-konten seputar perbaikan handphone, terkhusus untuk para membership yang sudah mendukung channel Griyo Android. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, sehingga channel Griyo Android sampai detik hari ini terus berkembang ya. Tentunya menjadikan saya terus bersemangat. Di sini nanti saya akan melanjutkan tutorial seputar perbaikan handphone, terkhusus di perbaikan CPU RAM UFS. Ini ada handphone kiriman dari subscriber, tapi ini namanya saya tutup lur karena ini kiriman dari teknisi ya. Sudah komit kalau kiriman sesama teknisi, nama pengirimnya tidak kita publish. Handphonenya apa, bagaimana cara penanganannya, semoga nanti masih bisa menjadi rezeki. Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip, kita langsung unboxing ya lur ya. Handphonenya Poco X3 Pro lur, tapi ini sudah posisi bongkaran ya, dan IC-nya posisinya sudah dilepas lur. Jadi ini nanti kita cek dulu apakah IC-nya masih bisa digunakan atau tidak, kemudian kita coba lakukan pengecekan dulu ya. Kita gunakan USB dokter, tentunya tanpa posisi IC yang terpasang. Jadi untuk teman-temanku, kalau menjumpai handphone sejuta umat, handphone Poco X3 Pro ini kendala hang-hang, kendala tidak bisa Bluetooth, tidak bisa WiFi, itu sering bermasalah pada sentral prosesor ya. Biasanya sih kalau IC-nya masih bagus ya dilakukan rebal sudah sembuh lur. Tapi kalau kondisi IC-nya itu memang sudah loyo ya biasanya harus dilakukan pergantian. Sebentar lur.
biar tidak berceceran ya lur ya. Ini karena posisi IC-nya sudah dilepas, jadi harus kita cek dulu apakah handphonenya mengandung short atau tidak. Ya, ini posisinya sudah lepasan ya IC ya. Oke, langsung kita pindah ke layar mikroskop ya lur ya. Kita coba dulu, kita repair dulu IC-nya, kita coba pasang, kemudian kita diagnosa kerusakannya, apakah ini masih bisa dipakai, apa harus melakukan pergantian pada sentral prosesor ya. Untuk teman-temanku yang belum join di membership Griyo Android, caranya cukup mudah, cukup join gabung di membership Griyo Android, tentunya banyak sekali manfaat. Salah satunya gratis konsultasi, kemudian banyak sekali konten-konten yang sudah kita bahas tentang penggunaan alat UFS dan selalu diupdate ya. Cara joinnya cukup klik subscribe, kemudian join gabung di membership, klik gabung. Biayanya cukup murah, cukup 20.000 saja, mendapatkan konten-konten yang berkualitas ya. Oke lur, ini kita pindah dulu ke layar mikroskop ya lur ya. Kita kecilkan dulu. Ya, ini kondisinya sudah diangkat ya IC ya, seperti ini ya. Kemudian IC-nya pada luka-luka lur. Ya, kalau nengok kondisi seperti ini ya cukup memprihatinkan. Ini lumayan banyak yang luka, tapi tidak apa-apa, kita coba dulu ya. Ini ada beberapa kaki yang saya tunjuk kursor ini ya, ini hilang ya, ini ya. Apakah nanti masih bisa dipakai, apakah tidak, coba kita repair dulu. Kalau memang nanti tidak bisa ya mau tidak mau harus kita ganti pakai CPU baru. Untuk pergantian CPU baru itu support semua di SM8150 ya, baik yang 503 AC AB itu support semua, atau yang 103 AC AB itu juga support semua, seperti itu ya. Tetapi kalau di ROG 2 itu memang ada beberapa yang pilih-pilih. Untuk ROG 2 itu nanti biasanya agak kesulitan di penulisan IMEI ya. Apalagi yang di ROG 2 yang spesifikasinya yang 8512 itu recommendednya pakai yang 503 AC, seperti itu ya. Oke lur, pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip, kita langsung saja kita tes pakai CPU lama. Bagi teman-teman yang belum join bergabung di membership, silahkan join bergabung, tentunya banyak sekali manfaat, gratis konsultasi, file-file bisa request, jadi nanti kalau ada password ya kita kasih password untuk jasa upload ya, insya Allah tidak mahal. Dan tentunya banyak sekali konten-konten yang sudah kita bahas tentang perbaikan CPU RAM UFS. Oke lur, kita pindah ke layar monitor, kita langsung kita gas.
Sepertinya saya putuskan untuk ganti CPU lur, karena kondisinya ini lumayan, jalurnya ini banyak sekali yang kena ya. Ini kalau kita buka di Borneo, ini jalur display lur. Jadi bisa kita cek menggunakan Borneo. Kita buka dulu ya. Karena ini jalurnya terlalu dalam lur. Dan yang menjadi pertimbangan saya karena ini IC-nya. Kalau di motherboard ya kita mungkin masih perjuangkan ya. Kalau di IC itu sudah kita capek jumper, nanti ternyata bermasalahnya di IC-nya rusak ya, percuma saja kan kita jumper banyak. Ini kalau kita lihat di nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kaki 11 ya lur ya. Ini kita bisa cek di smart board yang ini ya. Jadi kita bisa cek di smart board yang ini. Sorry tadi belum saya pindah. Ini ke kaki ke 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini larinya ke sini ya. Ini kemungkinan jalur display. Kemungkinan jalur display atau touchscreen ini kita takutnya setelah kita jumper IC-nya rusak kan percuma gitu loh. Oke, ini sepertinya IC belum bisa kita perjuangkan karena eh, begitu banyak apa yang harus kita jumper, ada 2 bis 3 bis 3 jalur, jadi kita putuskan untuk mengganti IC. Oke lur, sebelumnya minta maaf, ini IC-nya tidak bisa diperjuangkan lagi ya, ini kondisinya sudah parah, jadi kita langsung ganti menggunakan IC yang baru. Oke lur, pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip.
Kita cek dulu ya lur ya ke komputer. Jadi kalau untuk pergantian sentral prosesor ini kalau sudah bekas garapan orang tuh ya jangan seneng dulu ya lur ya. Kalau nengok dari ini kan posisinya saya test point, masih test point ya, karena nanti kita mencoba melakukan iris pada bagian IC UFS tanpa harus melakukan pelepasan. Tapi tentunya kondisi IC UFS-nya ini ya bagus, tidak terkena imbas panas, atau yang sering teman-teman dengar itu IC-nya tidak jidek ya. Kalau memang jidek ya harus dilepas, nanti ini harus dicongkel kemudian dikonfig ulang, karena efek imbas panas itu ya bisa jidek, bisa IC-nya memang mati. Jadi kalau teman-teman saat melakukan pencongkelan ya harus ditutup ya. Kalau istilahnya itu belum pro player ya lebih amannya dikasih pelindung seperti itu. Jadi nanti kita bisa cek menggunakan UV apakah errornya bagaimana, kalau sukses bagaimana, itu bisa kelihatan pakai UV ya. Ini saya kecilkan dulu ya lur ya, biar tidak mengganggu. Jadi bagi teman-teman yang baru terjun di bagian perbaikan CPU RAM UFS untuk teknik ACP itu tidak bisa di teori, jadi harus diulang-ulang terus ya. Teorinya ada, tapi untuk tingkat kemahiran itu karena itu hand skill, jadi ya harus diulang-ulang. Ini kalau kita pakai USB dokter untuk pengecekan sentral prosesor yang posisi apa test point-nya di connect ya harusnya nilainya manteng ya. Ini di 108 ya. Ini sudah bagus 121 sekian. Ini manteng. Nah, kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kenapa tidak denyut? Ya karena posisinya di test point. Denyutnya kecil sekali. Paling naik 1, 2, 3. Lonjakannya tidak tinggi ya. Seperti itu. Saya cabut. Ini sudah kebaca 9008. Jadi menandakan pemasangan sentral prosesornya sudah bagus. Seperti itu. Dan kita tentukan tipenya Xiaomi Poco X3 Pro. Walaupun handphonenya ini sudah tidak laku, tapi untuk studi kasusnya ya teman-teman harus perhatikan ya. Jadi nanti saat di meja servis itu ya enak saat eksekusi. Ini boleh dipilih yang mana? Boleh. Ini boleh dipilih yang mana, boleh. Kalau provisioner seperti ini untuk melakukan repair pada IC UFS-nya. Tapi syaratnya kondisi UFS itu bisa diakses oleh software. Jadi protokol komunikasi antara kedua IC itu bagus. CPU membaca bagian MMC itu baru bisa dilakukan provisioner menggunakan USB. Ini kita lakukan identifikasi ya, seperti ini. Kemudian tidak boleh langsung di flashing. Nah, ini menandakan UFS-nya tidak bisa diakses, tidak bisa dibuka, error. Nah, ini yang perlu dieksekusi ya bagian UFS-nya, karena yang pertama ini untuk MSM serialnya sudah kebaca di sini, dan untuk hardware ID di bagian sentral prosesor ini juga sudah terbaca SM8150 OMID-nya 00.
Nah, masih terbaca Qualcomm, berarti pemasangan sentral prosesornya oke, tetapi UFS-nya tidak bisa terbaca. Ya boleh misalnya mau dilakukan provisioning menggunakan ini, boleh. Ini pakai Fairhouse ya, seperti ini. Baru kita buka. Tapi tidak tahu, harusnya sih tidak jalan. Harusnya tidak jalan. Misalnya kita provisioning. Ini coba saya ulang. Kita coba lakukan provisioning menggunakan USB. Kalau bisa ya tinggal kita erase, tapi kalau tidak bisa ya mau tidak mau nah ini tetap harus solusinya diangkat lur, karena tidak jalan seperti itu ya. Oke, berarti kita buka sekali lagi, kita angkat IC UFS-nya apakah masih bisa dipakai, apakah harus ganti juga ya, kita cek dulu ya. Kalau masih bisa dibaca di alat UFS, bisa di-erase, bisa di-config, ya aman, nggak perlu ganti seperti itu. Oke lur, pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Bagi teman-temanku yang belum join di membership, silahkan gabung join di membership, tentunya gratis konsultasi di membership juga sudah banyak diulas video-video seputar perbaikan CPU RAM UFS ya. Ini kita ke layar mikroskop terlebih dahulu. Kita angkat ininya dulu lur, IC-nya.
Kita cek pakai alat baru ya lur ya, pakai F64 ya. Karena ini soketnya MMC, saya ganti dulu. Alat baru ini cukup mudah lur, cara makainya lur. Koneknya juga gampang. Ini kebaca USB 3,2 ya, tinggal kita connect. Ini terbaca di gear 3. Ini otomatis semua kebaca ya lur ya. Blood propnya otomatis kebaca, jadi enak sekali. Teman-teman bisa langsung melihat kalau ROM-nya ini benar-benar sehat, tidak korup. Ya cukup di-erase saja, tidak perlu ditulis macam-macam ya. Di-erase kemudian dipasang di USB, kemudian dilakukan flashing. Cara erase-nya juga cukup mudah, misalnya teman-teman eh, kebingungan ya cukup ke size ini, di lun 0, kemudian di full, kemudian erase yang ini. Nah, yes. Coba sekali lagi lur, kok valid. Nah, ini sudah selesai. Kemudian lun 1 erase, lun 2 erase, lun 3 erase, lun 4 dan seterusnya. Ini yang satu per satu. Kalau misalnya mau pakai yang multi ya ke tabel partition sini, kemudian di checklist satu-satu, tinggal di seperti ini, di checklist, kemudian di ini sudah terchecklist semua, kemudian di erase pakai yang ini, seperti itu ya. Caranya mudah. Karena ini sudah kita erase, kemudian kita lakukan identify sekali lagi untuk memastikan partisinya kosong. Nah, ini benar-benar kosong partisinya. Ini tidak ada sama sekali ya lunnya ya. Nah, benar-benar kosong. Gampang ya lur ya. Sudah begini tinggal kita pasang. Kita ke layar mikroskop sekali lagi, kita pasang, kemudian kita flashing.
karena ini kita langsung jumper, jadi nanti otomatis ke 9008 ya lur. Sebenarnya ini tadi tidak perlu saya jumper, tidak apa-apa, karena posisi kan sudah saya kosongi ya, tapi ya enggak apa-apa, sudah terlanjur. Terus bagi teman-teman yang mungkin khawatir nanti saat flashing GPT-nya pengirisannya enggak bersih, ya enggak apa-apa, lebih bagus di jumper seperti itu. Tapi selesai di flashing ya secara otomatis harus dilepas dulu jumperannya. Ini setelah kita kosongi untuk IC UFS-nya, ini akan tetap otomatis langsung ke 9008 ya. Kemudian kita buka UV Android-nya, kemudian kita lakukan flashing ke MUI 14 langsung. Jadi nanti selesai di lepas jumperannya ya langsung dilakukan ya nyala seperti itu. Bentar ya, kita flashing dulu. Proses flashing nanti saya cepatkan karena agar tidak memakan waktu ya. Ini videonya panjang ya, nanti teman-teman ambil ilmunya, jangan dilihat tipe handphonenya ya. Ini kok UV saya nggak mau kebuka lur, meracuk lur UV-nya lur. Sebentar ya lur ya. Minta dicabut ternyata. Seperti biasa masuk ke tab Qualcomm, kemudian pilih brandnya Xiaomi, kemudian pilih file. Kalau saya langsung gunakan di ini ya, MUI 14 ya. Kemudian persitnya jangan lupa di checklist ya, seperti ini. Kalau nanti tidak di checklist biasanya kena orange state, jadi harus di checklist. Ini sudah terbaca semua, sudah terpilih semua sesuai otomatis sesuai permintaan file. Kemudian tinggal langsung kita flash seperti ini. Ini proses flashingnya tentunya memakan waktu yang lumayan lama, jadi videonya saya cepatkan. Tandanya CPU baru sudah sering saya sampaikan untuk OMID-nya seperti ini. Ini sudah ini masih kosong-kosong ya. Kalau ini nanti ada nilainya 0x sekian, berarti secara otomatis di sini akan tertulis brand ya, Xiaomi, Asus, Oppo, Vivo, seperti itu ya. Karena ini masih benar-benar fresh ya, OMID-nya masih 00. Oke lur, ini videonya saya cepatkan, jangan di skip-skip, pantengin terus channel Griyo Android. Bagi teman-temanku, sedulurku yang belum join di membership, silahkan join di membership, tentunya gratis konsultasi, dan bila ada file request ya boleh request file ya. Oke lur, pantengin terus channel Griyo Android, videonya saya cepatkan.
Ini sudah selesai flashing lur, tapi mohon maaf ternyata saya salah milih. Harusnya dipilih di eh, yang MUI 14 ya. Androidnya yang sudah marble. Cuman terpilih di MUI 13, tapi ya enggak apa-apa, enggak pengaruh. Ini belum nyala dan masih auto 9008 karena ini posisinya masih eh, di jumper ya tadi ya. Jadi ini tinggal kita nyalakan. Ini kita lepas dulu untuk jumperannya. Ini kan masih kita jumper tadi. Kita pindah ke layar mikroskop sebentar ya Lur ya. Ini tombolnya agak masalah Lur. Prosesnya saya cepatkan ya. Ini tombol volumenya ini kayaknya rewel Lur. Nanti perlu dibongkar ulang tombol on off-nya. Ini tadi kan resistornya sudah saya ganti, jadi saat tadi angkat apa? Angkat UFS, jadi R-nya langsung saya ganti. Sebentar Lur, ini on off-nya harus bongkar. Saya bongkar dulu ya. Sambil saya kipas. Oke Lur, ini handphonenya sudah selesai. Ini sudah bisa masuk ke menu. Dan mohon maaf karena tidak bisa di repair CPU-nya. Karena kondisinya sudah cacat ya, banyak kaki yang hilang dan saya agak meragukan metode congkelnya karena harusnya itu ketika melakukan rebal pada sentral prosesor ya kalau temperaturnya itu pas harusnya tidak perlu melakukan rebal pada IC UFS ya. Ini tadi kan perlu melakukan repair atau penghapusan LUN menggunakan alat UFS dikarenakan kena imbas panas seperti itu. Oke Lur, ini kiriman dari kawan kita membership dari Ogan Komering Ulu di daerah Pulau Semendawai. Itu jauh Lur. Handphonenya sudah oke, tetapi tidak bisa di repair, harus dilakukan pergantian sentral prosesor. Ini nanti tinggal ditulis email dan dinaikkan ke Android Marble di MUI 14 ya, karena lebih stabil, lebih enak, lebih enteng. Oke Lur, mungkin sekiranya itu yang bisa saya bagikan untuk tutorial-tutorial seputar perbaikan handphone. Bila banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan, sekiranya saya cukupkan sampai sekian. Bagi teman-temanku yang belum join bergabung di membership, tentunya banyak sekali manfaat tutorial seputar perbaikan CPU RAM UFS, gratis konsultasi, dan bila memerlukan file jasa upload ya insya Allah kalau ready stock kita bantu ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Bila banyak kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya.
Sedikit dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.